Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits. Salam profit Indonesia buat rekan trader. Kembali lagi bersama saya, kembali lagi bersama market. Kita seperti biasa setiap hari membawakan analisa harian buat rekan trader, karena kami ingin setidaknya rekan trader memiliki sedikit pegangan sebelum terjun dalam dunia trading ini. Sebelum open posisi, mari kita membahas dulu apa yang terjadi pada hari ini, supaya rekan trader mengetahui kejadian ter-up to date yang terjadi pada hari ini sebelum melangkah lebih jauh. Oleh karena itu rekan trader, mari tanpa membuang waktu lama lagi, ayo kita langsung mulai aja. Seperti biasa rekan trader, di setiap hari kita akan memulai hari ini, tapi mari kita mereview dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader sudah sangat jelas, kita lihat dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kemarin bergerak sangat luar biasa, naik turun, sempat naik di 103.76 tapi bisa turun juga di posisi 103.259 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 103.540. Untuk Euro USD kemarin agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader, dan kita bisa lihat bagaimana dia turun sampai level terendah di seputaran 101.08670. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, selanjutnya bagaimanakah untuk pound sterling? Pound sterling kemarin mengalami penguatan yang signifikan, ya, walaupun kemudian dia bereaksi dengan luar biasa, sempat di 1.29872, tapi akhirnya dia bisa tutup di posisi 1.29592. Sedangkan untuk gold luar binasa. Kemarin naik sampai 2.940 dan hari ini sedikit lagi menuju ke 2.950. Waduh, luar binasa. Tapi hari ini sih agak sedikit melemah sih ya. Kita lihat seberapa besar pelemahan yang akan terjadi. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang hari ini kemarin dia naik sampai di 149.115 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 148.240. Nah, inilah kejadian yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa, tema-tema yang selalu ada, yang selalu saya bawakan buat rekan trader adalah USD terbang, bukan USD rekan trader, emas terbang pasca ya data inflasi Amerika. Kemana selanjutnya? Nah, ini dia rekan trader, emas terbang kemarin sampai level tertinggi berapa minggu terakhir ini akibat data inflasi yang dikeluarkan kemarin. Tapi bagaimana selanjutnya? Nah, ini dia. Rekan trader kalau lihat di kalender ekonomi kemarin sudah sangat jelas, rekan trader bisa lihat di sini bahwa di sini rekan trader sudah sangat jelas melihat kalender ekonomi terjadi kemarin di mana IHK inti mengalami pelemahan ya dari 0,4 menuju 0,2. Ya. Begitupun juga rekan trader lihat IHK data inflasi bulan Februari dari 3,0 menjadi 2,8. Inilah yang menjadi alasan menekan dolar Amerika, dan rekan trader bisa lihat akibatnya sudah sangat jelas. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa emas benar-benar mengalami pergerakan yang sangat luar binasa rekan trader semuanya. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini emas walaupun sempat turun rekan trader di posisi 2.905, tapi kemudian pang dia terbang tinggi menuju ke 2.940 walaupun kemudian ditutup di sekitaran 2.931. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa emas ini bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan tepat hari ini rekan trader bisa lihat emas sudah sampai ke level 2.947.02. Walaupun setelah itu masuk di pasar Eropa dia terjadi koreksi dan dia udah kembali lagi ke 2.933. Tapi harap diperhatikan hari ini rekan trader, harap diperhatikan hari ini akan ada data yang dikeluarkan ya. Setelah kemarin indeks harga konsumen atau data inflasi,
hari ini akan keluar indeks harga produsen. Selain itu ada klaim pengangguran awal. Klaim pengangguran awal minggu kemarin 221, ya hari ini diperkirakan 226, berarti agak sedikit mengalami pengangguran bertambah ya rekan trader ya. Tapi kita tidak tahu hasilnya gimana. Sedangkan kalau kita lihat indeks harga produsen dari 0,4 menjadi 0,3. Nah, ini yang menjadi acuan kemana selanjutnya emas. Sudah barang tentu kalau umpamanya dia lebih rendah dari 0,4 atau 0,3, artinya dia akan membuat emas itu akan naik kembali lagi. Dan ini artinya kalau kembali lagi dia mengalami kenaikan, rekan trader, artinya emas ini punya peluang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya, tidak tertutup kemungkinan hari ini dia bisa menembus level 2950. Harap diperhatikan sekali lagi rekan trader. Hari ini kalau memang nanti data indeks harga produsen lebih kecil dari perkiraan, artinya kemungkinan besar emas bisa naik ke posisi 2950 seperti yang saya prediksikan dalam minggu ini. Di mana saya memprediksikan bahwa emas tetap akan mempunyai peluang naik ke posisi yang lebih tinggi. Kita tahu semuanya rekan trader bahwa data-data ekonomi yang dikeluarkan memang dia memberikan imbas bagi pergerakan pasar, terutama pergerakan emas. Akan tetapi yang menjadi faktor utama emas bisa terus melambung dan melambung tinggi adalah kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Dan tepat hari Rabu kemarin 25% tarif sudah mulai dilakukan ya untuk 3 negara tersebut, China, Meksiko dan lain-lain ya, tarif baja. Eropa juga, dan Amerika sedang menunggu tarif balasan. Amerika menunggu tarif balasan yang akan dikeluarkan oleh negara-negara tersebut. Apabila ini terus berjalan, artinya Amerika akan membalas lagi pada bulan April. Inilah yang membuat pasar terus mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Pasar akan terus mencari aset-aset aman dan emas adalah tujuannya. Emas dalam pandangan saya masih punya peluang naik sampai 2950. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat dia akan terus naik dan tujuan akhirnya memang menuju ke 3000. Tapi sampai ke prospek 3000 menurut saya masih jauh. Dia akan mencoba dulu di 2950 hari ini. Kita akan lihat data tenaga kerja. Apabila tenaga pengangguran ini lebih banyak plus data IHP lebih kecil, artinya emas punya peluang yang besar. Memang barusan aja dia turun, tapi menurut saya penurunan itu adalah sedikit koreksi, dan kita akan lihat apabila memang konsekuensi yang pasar inginkan seperti kayak gitu, artinya emas ini akan mencoba naik lagi ke 2950. Dan itu bisa saja terjadi kalau data hari ini sesuai yang telah saya berikan tadi. Ya, artinya masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, dan 2950 adalah tujuan yang tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi ini. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita, dan seperti biasa kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Untuk analisa teknikal kita langsung masuk di indeks dolar Amerika seperti biasa. Untuk indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan yang terjadi hari ini untuk indeks dolar Amerika, dia agak sedikit mengalami penguatan, ya. Dan memang tendensi penguatannya masih tetap bisa ada. Analisa saya dia akan mencoba naik sampai ke 103.862, tapi tidak terkemungkinan juga dia akan turun sampai level terendah di posisi 103.513. Nah, di sini adalah pergerakan yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika. Selanjutnya untuk Euro USD, kita lihat bersama-sama rekan trader untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD hari ini, secara garis besar Euro USD menurut analisa saya masih punya peluang untuk sedikit mengalami pelemahan. Ya, kemungkinan dia akan bisa melemah analisa saya
dia akan mencoba melemah sampai level paling terendah menurut analisa saya itu di posisi 1.08330. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia mencoba naik lagi di posisi 1.08926. Nah, ini dia. Nah, ini dia rekan trader ya. Oke. Selanjutnya untuk pound sterling kita lihat rekan trader pergerakan pound sterling. Untuk pound sterling secara garis besar kita lihat bahwa pound sterling hari ini pergerakannya naik turun tapi tendensi bearish masih sangat kuat ya. Kita lihat bersama-sama ya, bearishnya ini kita lihat ya rekan trader ya. Kita lihat di sini bahwa peluang untuk jatuh ke posisi yang lebih rendah masih tetap ada. Analisa saya dia ini akan mencoba jatuh sampai di posisi 1.29245. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah masih saja tetap bisa terjadi dan bisa membuat dia balik lagi di posisi 1.29719. Nah ini dia. Ini dia. Selanjutnya untuk gold. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold hari ini memang ya barusan aja dia mengalami pelemahan. Tapi tendensi saya bisa bilang gold ini masih punya peluang untuk naik rekan trader. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa gold ini akan naik bukan cuma 2.950, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik di level 2.955. Jadi analisa saya 2.955 dan ya kalau dia terjadi pelemahan ya dia pasti akan turun rekan trader. 2.955 di sini sampai level paling terendah menurut saya itu di seputaran 2.926. Masih tetap di seputaran 2.900. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang hari ini secara garis besar agak sedikit mengalami pelemahan. Asumsi saya dia ini akan terus melemah ya, sedikit lagi melemah sampai menurut saya di posisi paling terendah di sekitaran 147.483. Tapi hati-hati juga bisa terjadi pembalikan arah dan membuat dia naik lagi di posisi 148.288. Nah 288 sini ya. Oke ya. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa kalender ekonomi hari ini harap terus diperhatikan oleh rekan trader ya. Klaim pengangguran 1930 dan indeks harga produsen 1930 harap diperhatikan, ini akan menjadi data yang sangat luar biasa yang akan menjadi acuan pergerakan pasar hari ini. Dan inilah website resmi dari Amarket, amarket.id. Website terkeren buat rekan trader semuanya. Kita memberikannya buat rekan trader karena kita selalu yang terbaik dan kita memberikan yang terbaik untuk rekan trader. Silakan bergabung bersama kami. Kami siap membantu Anda. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.